kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Thank you, Bang. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Halo teman-teman, ini ayat hafalan minggu ini terdapat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. If we confess our sins, He is faithful and just. Thank you. God bless you. Bye. Thank you for watching this video. I see you next time. Bye. Happy Sunday teman-teman. Ini ayat hafalan kita ya. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Oke. Halo semuanya, ini ayat hafalan minggu ini 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. God bless you everyone, bye-bye. Halo teman-teman, nama saya Vale. Vale akan menyebutkan ayat hafalan, dan ayat hafalan itu terdapat di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Bye. God bless you. Thank you. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Thank you, bye. Halo, saya Sabrina. Hafalan hari ini terdapat dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dadah. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia. Hai teman-teman, selamat hari Minggu.
ayat al-tafalan hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Halo teman-teman, kita akan menghafal ayat hafalan nama Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bye, God bless you, thank you. Markus 2 ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Happy Sunday everyone. God bless you all. 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 10. Terima kasih, God bless you, bye. Markus 2 ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Thank you, God bless you, bye. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat di Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh. Markus 2 ayat 10. Terima kasih. Markus 2 ayat 10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Thank you, God bless you, bye. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Terima kasih, God bless you. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 10. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia
manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 10. Terima kasih. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 10. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo
adik-adik semua, jumpa lagi bersama Enci Sofi di Ruang Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado. Nah, apa kabar adik-adik semua? Enci harap adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang Enci undang semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Mari Sekolah Minggu. Yang semangat ya, sambil bertepuk tangan. Adik-adik, sebelum kita akan berdoa buka, mari kita angkat satu pujian, satu jari kanan, satu jari kiri. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, ku buat jembatan lewat dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, lalu ku berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, semuanya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menjaga kami sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus beribadah kepadamu. Dan tolong juga Enci dan Engku yang akan memimpin ibadah ini dan yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan? Nah sekarang kita angkat satu pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku.
terbang, terbang, terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, kita masih akan lanjut memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian ketika firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat. Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Sekali lagi. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat. Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Ada sukacita adik-adik. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita boleh beribadah di sekolah minggu. Kita boleh sama-sama memuliakan Tuhan. Nah, sebelum Enci akan bercerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kami dalam keadaan sehat dan kuat. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Olehnya ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari pertama sampai pada akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati anak-anak yang sudah duduk manis, yang mau menyambut firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami semua. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah,
Adik-adik, yang menjadi renungan kita yaitu terambil di dalam Lukas pasal yang kelima, ya. Pasal yang kelima adik-adik, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Ya. Pasal yang kelima ayat 17, Lukas pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Nah, itu adik-adik boleh baca di rumah ya. Adik-adik boleh baca di rumah. Nah, adik-adik encik mau tanya, pernahkah adik-adik di sini melihat orang yang dalam keadaan sakit? Pernah? Nah, bagaimana kalau adik-adik melihat orang yang dalam keadaan sakit? Tentu dia adik-adik makan harus ditolong oleh orang lain, dan dia terus terang tidak merasa enak, ya. Sebab apa? Dia tidak bebas untuk berjalan, tidak bebas untuk melihat pemandangan. Karena apa? Dalam keadaan tubuhnya dalam keadaan sakit, adik-adik. Nah, di sini adik-adik, encik mau menceritakan kepada adik-adik di mana ada seorang yang sakit. Sakitnya itu sangat berat, adik-adik. Mengapa berat? Karena dia sakit lumpuh. Dia tidak dapat berjalan. Sedangkan di tempat tidur pun harus ada orang yang menolong dia, untuk membangunkan dia, untuk memberi makan, disuapin. Dan juga adik-adik, bukan hanya itu, dia merasa tidak enak. Dia merasa adik-adik bahwa hidupnya ini begitu susah. Dia sedih adik-adik. Dia sudah kehilangan pengharapan. Terkadang dia berpikir, aduh, dunia ini sudah begitu gelap gulita. Oleh sebab itu adik-adik, pada waktu dia tidur, seringkali juga adik-adik dia memikirkan bahwa saya ini orang yang berdosa. Banyak dosa-dosa adik-adik. Adik-adik tahu apa itu dosa? Pernahkah adik-adik berbuat dosa? Dosa itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak laksanakan. Itu dosa adik-adik. Apa yang dilarang oleh Tuhan, itu yang dilakukan. Itu namanya dosa adik-adik. Nah, contoh dosa adik-adik apa? Misalnya, iri hati, sombong, yang tidak suka berdoa, yang tidak suka baca firman Tuhan, yang tidak suka datang beribadah memuliakan Tuhan adik-adik, melawan orang tua, ya, banyak dosa adik-adik. Nah, ini orang lumpuh ini, di dalam dia keadaan sakit tidak berdaya, dia juga memikirkan dia banyak beban-beban dosa adik-adik. Oh, dia sangat sedih adik-adik. Dia merasa kehidupannya ini sudah tidak berarti lagi. Bahkan dia sudah putus asa, sudah tidak berpengharapan. Tetapi adik-adik, pada suatu hari ada teman-teman yang datang. Teman-teman baiknya, mungkin adik-adik juga punya teman-teman ya. Teman-teman yang suka menolong, teman-teman yang suka memperhatikan ya. Nah, ini si lumpuh ini punya teman, ada 4 orang adik-adik. Lalu mereka itu datang dan mereka itu menceritakan kepada ini orang sakit. Di sana mereka mendengar bahwa ada yang namanya Yesus adik-adik. Dia bisa menyembuhkan. Dan orang sakit ini pun sudah pernah mendengar nama ini, bahwa nama Yesus ini dia dapat menyembuhkan semua penyakit. Nah, teman-temannya bertanya, bagaimana kalau sekarang orang ampak ini semua angkat yo, semua bawa pergi di tempat di mana Yesus berada. Nah, adik-adik, sekarang ini mereka menggotong dia, mereka pikul, ya. Ini 4 orang ini pikul orang lumpuh ini adik-adik. Nah, mereka sangat baik hati adik-adik. Mereka suka memperhatikan, suka menolong adik-adik. Oh, luar biasa.
Walaupun mereka repot, mereka tidak memperhatikan. Karena di hati mereka mau menolong dia, membawa kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu mereka yang sama-sama, adik-adik, mereka mulai gotong ini si lumpuh ini, lalu mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus sementara mengajar, adik-adik, dan sementara menyembuhkan orang-orang sakit. Ada di satu kota yang bernama Kapernaum. Nama apa, adik-adik? Kapernaum. Nah, di tempat di mana Yesus berada itu banyak sekali orang yang datang. Banyak. Ada yang dari seluruh desa-desa. Desa-desa dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem. Oh, banyak, adik-adik. Sehingga rumah yang di mana Yesus berada itu sangat dipadati oleh orang-orang. Jadi pada waktu mereka tiba di tempat itu, orang begitu banyak. Bahkan di depan pintu itu orang-orang, adik-adik, ada berlapis-lapis, banyak sekali, adik-adik. Lalu mereka mulai berpikir, habis bagaimana ini orang? Mau masuk dari mana? Nah, ini pintu ini sudah dipagari dengan manusia. Di mana orang mau berjalan akam? Semuanya nak mau kasih jalan, adik-adik. Orang mulai berpikir, bagaimana kalau orang mau pulang? Jangan. Orang kalau mau pulang, berarti orang jadi sia-sia. Orang datang percuma sejauh-jauh. Nah, lebih baik orang berupaya bagaimana sampai ini si lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, teman-teman ini, adik-adik, tidak kehilangan akal. Betapa mereka mempunyai hati yang begitu mulia, adik-adik, begitu baik, adik-adik, luar biasa, adik-adik. Nah, lalu mereka mulai berpandangan satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada salah satu teman dari si lumpuh ini melihat, oh, di sebelah sana ada tangga. Tangga itu bisa naik ke atas, adik-adik. Lalu mereka gotong ini si lumpuh ini naik melalui tangga sampai mereka tiba di atas, adik-adik. Nah, di atas itu mereka tiba di mana? Di atap rumah. Di atap rumah itu, adik-adik, atap rumah waktu itu, adik-adik, mereka itu rata, datar. Jadi bisa jalan bebas, ya. Apa yang mereka lakukan, adik-adik? Mereka buka itu atap rumah, mereka buka 1-2 buah. Kemudian yang si lumpuh ini, adik-adik, mereka ambil itu kain dan mereka ikat di sudut-sudut 4 itu dan mereka baringkan dia di situ. Kemudian mereka turunkan dia dengan secara berhati-hati, secara pelan-pelan, adik-adik, sampai orang lumpuh ini tiba di tempat orang banyak itu, pas di depan Tuhan Yesus berada. Lalu Yesus melihat orang lumpuh ini dengan penuh belas kasihan. Kenapa, adik-adik? Tuhan Yesus sangat menghargai. Tuhan Yesus sangat senang, adik-adik, karena melihat iman mereka. Tuhan Yesus melihat bahwa iman dari si lumpuh bersama teman-teman ini, di mana Yesus melihat juga teman-teman ini. Begitu dia melihat ke atas ada 4 orang, aduh, mereka sedang berpandangan ke bawah. Pas Yesus lihat, aduh, bukan main. Iman mereka begitu besar, adik-adik. Mereka mau berupaya, berusaha untuk mencari Yesus, adik-adik. Karena mereka tahu, karena orang sakit ini sudah berupaya, sudah kesana kemari, minum obat ini, minum obat itu, tapi tidak bisa disembuhkan. Sia-sia, adik-adik. Sehingga mereka begitu bersuka cita. Mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat ini si lumpuh ini. Tuhan Yesus langsung berkata, adik-adik, ya, apa yang Tuhan Yesus bilang kepadanya? Hai saudara, bangunlah dan berjalanlah.
Lalu adik-adik, Tuhan Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Ya, di situ adik-adik ada hadir bukan cuma orang-orang biasa-biasa. Orang-orang ada di situ, ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang berkedudukan tinggi, ada banyak sekali orang adik-adik. Lalu mereka tercengang, mereka heran. Amat terlebih ahli-ahli Taurat itu adik-adik, mereka sudah suka-suka mengkritik Tuhan Yesus. Lalu ahli Taurat dan ini orang-orang Farisi mulai berbicara satu dengan yang lain, tapi dalam hati, siapa orang ini? Dia mengatakan bahwa, hai saudaraku yang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Bagaimana ini? Sedangkan yang bisa mengampuni hanya Tuhan Allah saja. Lalu Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu kedalaman hati setiap orang adik-adik. Yesus tahu hati dan pikiran adik-adik. Yesus tahu juga hati dan pikiran Enci. Ya, apa yang ada di dalam hati, Yesus tahu semuanya adik-adik. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu itu? Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Lalu mereka diam adik-adik. Mereka heran. Kemudian adik-adik, mereka saling berpandangan satu dengan yang lain adik-adik. Lalu Yesus mengatakan, supaya kamu tahu bahwa yang dapat mengampuni dosa hanya anak manusia. Anak manusia satu-satunya yang dapat mengampuni dosa. Siapa itu adik-adik? Tuhan Yesus adik-adik. Ya, begitu Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan fisiknya yang sakit adik-adik, tapi juga Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit yang ada dari orang lumpuh ini, yaitu penyakit apa adik? Penyakit dosa adik-adik. Penyakit dosa, terutama itu Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit dosa. Tuhan Yesus harus sembuhkan rohaninya adik-adik. Sehingga pada waktu itu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai orang lumpuh, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah, pulanglah ke rumahmu. Adik-adik, pada saat itu dia langsung berdiri dan berjalan adik-adik. Dia angkat dari tempat tidur, kemudian dia pulang pada rumah adik-adik. Sambil dia berjalan adik-adik, dia memuliakan Tuhan. Dan teman-temannya ikut dari belakang. Dia langsung berkata, puji Tuhan, haleluya, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bergembira, saya sangat bersorak-sorai. Karena saya sudah merasakan kelegaan di dalam hati saya. Beban-beban dosa saya sudah dilepaskan, sudah diampuni oleh Tuhan, dan tubuh saya sudah disehatkan, sudah dipulihkan. Aduh, betapa sukacitanya dia pulang ke rumah adik-adik. Kemudian orang-orang banyak itu, terlebih orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, menjadi heran, menjadi tertegun, bahkan mereka menjadi takut, ya. Lalu adik-adik, mereka juga menjadi percaya dan mereka semua orang di situ adik-adik, kata firman Tuhan, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan adik-adik, karena mereka sudah melihat bagaimana orang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus adik-adik. Ini betapa hebatnya penyakitnya ini adik-adik. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa di dunia adik-adik selain Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi adik-adik, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu adik-adik, mengapa Yesus dapat mengampuni dosa? Karena dia adalah Mesias, karena dia adalah anak Allah, karena dia adalah juru selamat adik-adik.
Olehnya itu adik-adik, Enci mohon supaya adik-adik percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil adik-adik. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang bukan hanya menyembuhkan tubuh kita, fisik kita, tapi amat terlebih Dia juga menyembuhkan, Dia juga mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita adik-adik. Ya, Dia juga menyembuhkan jiwa kita adik-adik. Sehingga kedua-duanya ini menjadi sembuh, bukan hanya fisik, tetapi juga dosa-dosa kita disucikan dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik, ya adik-adik. Kita harus mengingat akan janji firman-Nya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita selalu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita selalu bergaul akrab dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita boleh mengenal Tuhan dengan sungguh? Yaitu adik selalu datang kepada Tuhan melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan pagi-pagi. Adik-adik yang cuma lihat-lihat itu HP, cuma lihat-lihat itu WA. Adik-adik cuma lihat-lihat itu FB. Tapi baca itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menceritakan tentang bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia mati di kayu salib, bahkan hanya untuk memikul hukuman dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, yaitu sorga yang penuh dengan kemuliaan. Adik-adik berdoa, datang bersekutu adik-adik, ya selalu sembahyang adik-adik, selalu dekat dengan Tuhan. Maka selalu hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Kita selalu boleh menjadi saksi, dan hari lepas hari kita ini terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kita semua. Mari kita menyanyi lagi satu pujian. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa Didi. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih. Kami sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan. Nama yang begitu indah dan manis. Nama yang dapat mengampuni dosa kita, orang berdosa. Nama yang membawa kita kepada hidup yang kekal, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan, setiap anak-anak, siapa saja yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, biar Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, untuk selalu mereka tetap dekat dengan Tuhan, selalu mencari hadirat-Mu, dan hidup selalu mengenal, mencari dan mengenal Tuhan sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Terlebih anak-anak Tuhan, mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hidup memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak, amat terlebih juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kita adik-adik, yaitu terdapat di dalam ayat hafalan kita, yaitu Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi Mazmur 28 ayat 7a. Encik baca lagi adik-adik sekali lagi.
Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Apa itu perisai adik-adik? Perisai itu adalah perlindungan adik-adik. Pelindung. Tuhan itu adalah perisaiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Artinya dia melindungi kita. Siang dan malam adik-adik, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu dijagai oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan dengan begitu indah, ya adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita. Jesus loves me, this I know. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terima kasih. Yes, Jesus loves me. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa tutup. Adik-adik, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menuntun kami saat kami sedang beribadah tadi. Ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan tadi bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.